Kami mohon Bapak Ibu yang berada di ruang Balai Senat ini untuk mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, mengenakan masker, dan juga menerapkan jaga jarak. Acara akan kita mulai tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selamat datang di Balai Senat. Kami mohon Bapak Ibu untuk bekerja sama, menjaga ketenangan dan ketertiban. Kami mohon Bapak Ibu untuk menonaktifkan suara pada alat komunikasi atau memasang mode silent pada handphone Bapak Ibu masing-masing. Tetap mengenakan masker dan menerapkan jaga jarak. Acara ini akan disiarkan melalui kanal YouTube Universitas Gadjah Mada. Untuk itu saya sapa pemirsa kanal YouTube Universitas Gadjah Mada. Sesaat lagi akan Anda saksikan bersama rapat terbuka Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada dengan agenda pengukuhan Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Profesor Dr. Indah Emilia Wijayanti, MSI SSI, Yogyakarta, 15 September 2020. Bapak Ibu hadirin yang berada di Balai Senat dan juga pemirsa kanal YouTube Universitas Gadjah Mada, kami ucapkan selamat mengikuti.
Ketua Dewan Guru Besar dan para guru besar Universitas Gadjah Mada memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Himne Gadjah Mada. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada membuka rapat terbuka Dewan Guru Besar untuk melangsungkan upacara pidato pengukuhan bagi Profesor Dr. Indah Emilia Wijayanti, SSI, MSI. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Atas nama Rektor Universitas Gadjah Mada, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat terbuka Dewan Guru Besar untuk melangsungkan pengukuhan sebagai Guru Besar bagi Profesor Dr. Indah Emilia Wijayanti, SSI, MSI, dinyatakan dibuka. Pembacaan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Profesor Dr. Indah Emilia Wijayanti, SSI, MSI, dimohon untuk berdiri. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 35209-M-KP-2019. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan: pertama, terhitung mulai tanggal 1 September 2019, mengangkat nama Dr. Renard Indah Emilia Wijayanti, SSI, MSI, NIP 190090924122001, pangkat Pembina tingkat 1 golongan 4B, Unit Kerja Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada, dalam jabatan fungsional dosen sebagai guru besar dalam bidang ilmu matematika. Kedua, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2019. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir. Tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan seterusnya. Pidato pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Indah Emilia Wijayanti, SSI, MSI, dengan judul Penelitian dan Peranan Aljabar Abstrak dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan di Masa Kini dan Mendatang. Dipersilakan. Yang terhormat Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Wali Amanat, Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik Universitas Gadjah Mada, Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada, para Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Lembaga di Universitas Gadjah Mada, segenap sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, dan para tamu undangan, sanak saudara, dan hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kesempatan untuk berada di forum yang mulia ini. Acara ini merupakan bentuk pertanggungjawaban saya kepada masyarakat sebagai guru besar bidang matematika, khususnya bidang aljabar.
Oleh karenanya, perkenankan saya menyampaikan pidato dengan judul Penelitian dan Peranan Aljabar Abstrak dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan di Masa Kini dan Mendatang. Hadirin yang saya hormati, bidang yang saya teliti adalah bidang yang cukup abstrak, yaitu teori ring dan modul. Berpikir abstrak merupakan salah satu kompetensi yang dituntut untuk dimiliki oleh para pembelajar matematika. Berpikir abstrak dimulai dengan mengamati objek-objek nyata, kemudian memahami keterkaitan satu sama lain, dan dilanjutkan dengan membuat dugaan atau konjektur, hipotesis, atau teori yang dibuktikan kebenarannya. Dengan mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, seseorang diharapkan dapat mencari penyelesaian untuk masalah-masalah yang rumit. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan terlebih dahulu gambaran salah satu perkembangan penelitian di teori ring dan modul yang cukup cepat dan menantang, yang bermula dari sebuah pengamatan sederhana pada objek yang cukup dekat dengan keseharian kita. Setelah itu, saya akan menutup pidato saya dengan terapan hasil-hasil penelitian di teori ring dan modul ke bidang-bidang lain. Hadirin yang saya hormati, izinkan pada bagian awal ini saya memperlihatkan proses pemikiran peneliti-peneliti di bidang aljabar yang terinspirasi dari hal-hal yang ada di sekitarnya. Kebiasaan ini membawa dampak pada perkembangan ide-ide penelitian bidang aljabar yang cukup cepat. Saya mulai dari bilangan prima. Bilangan prima sudah dikenal sejak kita mempelajari matematika di tingkat sekolah dasar. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya mempunyai faktor perkalian bilangan 1 dan dirinya sendiri. Sebagai contoh, bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Oleh sebab sifat bilangan prima tersebut, apabila ada bilangan bulat positif X dan Y yang perkaliannya membagi habis suatu bilangan prima P, maka kesimpulannya adalah X sama dengan P atau Y sama dengan P. Jika diungkapkan dalam simbol logika, diperoleh pernyataan berikut. XY membagi habis P, maka X sama dengan P atau Y sama dengan P. Kita sebut sebagai pernyataan pertama. Dari kacamata struktur aljabar, himpunan semua bilangan bulat yang dilambangkan dengan Z mempunyai struktur suatu ring dengan operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Contoh-contoh ring yang sudah cukup dikenal antara lain himpunan semua bilangan rasional Q, himpunan semua bilangan real R, himpunan semua matriks ukuran n kali n dengan unsur-unsur bilangan real, himpunan semua polinomial dengan koefisien unsur-unsur suatu bilangan real, dan seterusnya. Dalam kaitan dengan sifat bilangan prima, hal ini menarik untuk diabstraksikan ke dalam ring secara umum. Pada sembarang ring komutatif R dengan identitas 1, suatu ideal siklik I yang dibangun oleh A disebut ideal prima jika untuk setiap X dan Y anggota R hasil kalinya menjadi anggota I, maka yang terjadi adalah X anggota I atau Y anggota I. Dengan kata lain, dapat dinyatakan dengan simbol logika berikut. Jika X kali Y menjadi anggota I, maka X anggota I atau Y anggota I. Kita sebut sebagai pernyataan 2. Pernyataan 2 adalah ungkapan abstrak pernyataan 1 setelah bilangan bulat yang terlibat diganti dengan elemen-elemen abstrak suatu ring komutatif yang mempunyai elemen identitas. Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian ideal prima bukan hanya untuk ideal siklik, tetapi terdefinisi juga untuk sembarang ideal. Selanjutnya, definisi ideal prima diperumum untuk sembarang ring yang tidak harus komutatif dan tidak harus mempunyai elemen identitas sebagai berikut. Ideal P pada ring R disebut ideal prima jika untuk setiap X dan Y di dalam R berlaku X R Y anggota P, maka X anggota P atau Y anggota P. Ring R disebut ring prima jika ideal nolnya merupakan ideal prima. Struktur himpunan yang cukup dekat dan merupakan perumuman suatu ring adalah modul. Modul merupakan grup aditif komutatif yang dikenai aksi suatu ring yang disebut sebagai perkalian skalar. Istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya aksi ini adalah modul atas ring atau modul yang bertumpu pada ring. Ring sendiri dapat dipandang sebagai modul yang bertumpu pada dirinya sendiri. Hubungan yang cukup dekat ini berdampak pada perkembangan penelitian teori modul yang seringkali terinspirasi dari hasil-hasil di ranah teori ring,
tak terkecuali sifat keprimaan ideal di dalam ring. Jika ring diperumum menjadi modul, maka ideal satu sisi atau one-sided ideal di dalam ring diperumum menjadi submodul di dalam modul. Penelitian sifat prima di dalam modul sebagai perumuman sifat prima di dalam ring telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, misalnya Downs. Untuk modul atas ring dengan elemen identitas, definisi submodul prima menurut Downs adalah sebagai berikut. Submodul N di dalam modul kiri M atas ring R yang mempunyai elemen identitas disebut submodul prima jika untuk setiap R di dalam R dan M di dalam M berlaku RRM anggota subset N, maka R anggota anihilator M per N atau M di dalam N. Modul M disebut modul prima jika M tidak kosong, tidak nol, dan untuk setiap submodul tak nol K di M berlaku anihilator K sama dengan anihilator M. Dengan adanya definisi tersebut, dapat disimpulkan pernyataan berikut. Submodul sejati P di dalam modul M atas ring R merupakan submodul prima di M jika modul faktor M per P adalah modul prima, yaitu untuk setiap submodul tak nol K per P di M per P berlaku anihilator K per P sama dengan anihilator M per P. Upaya Downs dalam menginterpretasikan perkalian yang semula antar elemen di dalam ring menjadi perkalian skalar antara elemen ring dan elemen modul, dan kemudian membuat opsi implikasi yang melibatkan pengenol modul faktor M per N adalah langkah yang cukup cemerlang. Dengan keberhasilan pendefinisian submodul prima, terbukalah jalan untuk meneliti lebih lanjut sifat-sifatnya. Pengaruh sifat ring tumpuan suatu modul, baik terhadap sifat keprimaan submodul maupun modul, menarik perhatian McCausland dan Smith untuk menelitinya. Mereka membuktikan bahwa jika pada ring R ideal-ideal primanya mempunyai sifat neuter atau artin, maka modul yang dibangun secara hingga yang bertumpu pada ring tersebut akan bersifat neuter atau artin pada submodul-submodul prima kuatnya. Lebih lanjut lagi, jika M adalah modul neuter, maka M hanya memuat sebanyak berhingga submodul prima minimal. Dalam suatu modul, keluarga submodul-submodul prima dapat diselidiki sifatnya melalui radikal prima, yaitu irisan semua submodul prima yang ada di modul tersebut. McCausland dan Moore, serta Jenkins dan Smith berusaha menemukan bentuk-bentuk irisan submodul-submodul prima. Secara umum, belum bisa disimpulkan, tetapi untuk kasus-kasus khusus sudah dibuktikan dalam kedua paper tersebut. Hadirin yang saya hormati, salah satu perkembangan penelitian yang cukup penting adalah melakukan proses dualisasi definisi submodul prima menjadi definisi submodul koprima. Dual submodul prima ini disebut juga submodul kedua atau second submodule. Dapat diperhatikan bahwa dari definisi dua dapat dibuat dualnya menjadi definisi modul kedua sebagai berikut. Modul M disebut modul kedua jika M tak nol dan anihilator M sama dengan anihilator M per N untuk setiap submodul sejati N di M. Adapun submodul tak nol K di dalam modul M atas ring R disebut submodul kedua jika K ketika dipandang sebagai modul merupakan modul kedua, yaitu anihilator K sama dengan anihilator K per L untuk setiap submodul sejati L di K. Penelitian submodul kedua dan modul kedua atas ring komutatif dengan identitas telah dimulai oleh Yasemi yang antara lain berhasil mengaitkan modul prima dan modul kedua sebagai berikut. Diketahui M adalah modul prima atas R. Modul M merupakan modul kedua jika dan hanya jika M adalah modul injektif atas ring R per anihilator M. Sifat kedua, diketahui M adalah modul kedua atas ring R. Modul M merupakan modul prima jika dan hanya jika M adalah modul flat atas ring R per anihilator M. Sementara itu, Seken dan kawan-kawan melanjutkan pengamatan sifat-sifat submodul dan modul kedua atas ring sembarang, tidak harus komutatif, dengan identitas. Selain hubungan modul kedua dan modul prima serta karakterisasi submodul kedua, hasil utama paper tersebut adalah sebagai berikut.
Sembarang modul artin tak nol memuat hanya sebanyak berhingga submodul kedua maksimal. Salah satu hasil penting adalah hasil penelitian Second dan Alkan, yaitu setiap modul kedua atas darah Dedekind pasti merupakan modul semi sederhana homogen atau modul yang dapat dibagi atau divisible modul. Lebih jauh lagi, Second dan kawan-kawan meneliti dualisasi radikal prima yang sudah lebih dulu dibahas oleh peneliti-peneliti submodul prima. Dua radikal prima tersebut disebut sebagai radikal kedua atau second radikal, yaitu jumlahan semua submodul kedua pada suatu modul. Seperti halnya pada radikal prima, dalam paper tersebut didefinisikan sistem M* untuk melihat kaitannya dengan radikal kedua. Second dan kawan-kawan juga membuktikan penggunaan radikal kedua untuk membuat karakterisasi Sokal, yaitu jumlahan semua submodul sederhana modul Noether atas ring R, sehingga ring faktor R per P bersifat artin untuk setiap ideal kanan primitif P. Selain itu, berhasil dibuktikan juga karakterisasi ring kuasi duo artin menggunakan radikal kedua modul injektif. Hadirin yang saya hormati, selain proses dualisasi, terkadang para peneliti tertarik untuk memperlemah syarat suatu definisi dengan harapan semakin banyak himpunan-himpunan yang memenuhi syarat yang sebelumnya cukup ketat. Untuk kasus modul atas ring komutatif dengan identitas, Behbudi dan Kohi dalam paper mereka mendefinisikan submodul dan modul prima lemah atas ring sembarang dengan identitas yang berbeda dengan definisi Atani dan Farzalipour sebagai berikut. Suatu R modul M disebut modul prima lemah jika anihilator N adalah ideal prima di R untuk setiap submodul tak nol N di M. Submodul sejati P di M disebut submodul prima lemah jika modul faktor M per P adalah modul prima lemah, yaitu anihilator K per P adalah ideal prima di R untuk setiap submodul tak nol K per P di M per P. Karena definisi tersebut merupakan perumusan definisi sebelumnya, jelas bahwa submodul atau modul prima pastilah merupakan submodul atau modul prima lemah, tetapi sebaliknya belum tentu berlaku. Modul kompatibel adalah modul yang semua submodul prima lemahnya merupakan submodul prima. Contoh modul kompatibel antara lain modul multiplikasi. Selain itu, Behbudi dan Kohi membuktikan bahwa jika ring R mempunyai dimensi berhingga, maka setiap R modul mempunyai submodul prima lemah. Jika dan hanya jika setiap R modul mempunyai submodul prima. Selain submodul prima, submodul kedua pun mengalami perlemahan definisi yang dikenalkan antara lain oleh Bayran Van dan Rastgo untuk kasus modul atas sembarang ring dengan identitas. Definisinya sebagai berikut. Suatu R modul tak nol M disebut modul kedua lemah jika anihilator M per N adalah ideal prima di R untuk setiap submodul sejati N di M. Hasil Bayran Van dan Rastgo ini yang cukup penting adalah syarat perlu dan cukup keberadaan submodul kedua lemah serta syarat perlu dan cukup modul kedua lemah yang dituangkan dalam proposisi berikut. Diketahui ring R mempunyai syarat rantai naik pada ideal-ideal primanya. Modul M atas ring R mempunyai submodul kedua jika dan hanya jika modul tersebut mempunyai submodul kedua lemah. Proposisi berikutnya, diketahui ring R mempunyai syarat rantai naik pada ideal-idealnya. Modul tak nol M atas ring R merupakan modul kedua lemah jika dan hanya jika untuk setiap ideal prima I dan J di R berlaku MIJ sama dengan MI atau MIJ sama dengan MJ. Selain itu, Second dan Alkan menyelidiki lebih lanjut sifat submodul atau modul kedua lemah ke arah radikal. Selaras dengan hasil-hasil pada penelitian submodul kedua, mereka mendefinisikan sistem M* lemah untuk menetapkan karakterisasi radikal kedua lemah. Pada suatu modul M yang dimaksud radikal kedua lemah adalah jumlahan semua submodul kedua lemah di M. Sementara itu, keluarga submodul kedua lemah di M dinamakan spektrum kedua lemah yang dinotasikan dengan spek WSM. Second dan Alkan dalam paper mereka memperkenalkan dan menyelidiki topologi pada spek WSM tersebut. Penerapan lain submodul kedua lemah dijumpai dalam paper Wijayanti dan kawan-kawan
yaitu dalam kaitannya dengan kategori sigma M. Hasilnya sebagai berikut. Diketahui P dan M adalah modul-modul atas ring R. Diketahui juga P dari P ke M adalah epimorfisme kecil di dalam sigma M. Jika M adalah modul kedua lemah, maka P juga merupakan modul kedua lemah. Hadirin yang saya hormati, beberapa hal yang dipaparkan di atas memberi gambaran bahwa apa yang merupakan fakta ataupun pengembangan penelitian sifat prima pada submodul dan modul merupakan inspirasi pada pengembangan penelitian sifat-sifat submodul dan modul kedua. Begitu juga jenis perumuman definisi submodul prima juga diikuti jenis perumuman definisi submodul kedua. Hadirin yang saya hormati, pada bagian ini saya akan meneruskan paparan tentang motivasi penelitian aljabar yang datangnya dari sifat-sifat bilangan bulat Z yang mempengaruhi terbentuknya himpunan bilangan rasional Q. Seperti sudah diketahui, himpunan bilangan rasional Q dapat dinyatakan sebagai berikut. Q adalah himpunan P per Q, di mana P dan Q anggota Z dengan Q tidak sama dengan 0. Akibatnya, himpunan bilangan bulat Z dapat dipandang sebagai himpunan bagian Q karena untuk setiap bilangan bulat N di Z dapat dinyatakan sebagai bilangan rasional N per 1. Secara umum, orang mengenal bahwa Z termuat di dalam Q. Sementara itu, dari sudut aljabar sudah diketahui bahwa kedua himpunan tersebut mempunyai struktur yang berbeda. Himpunan semua bilangan rasional Q merupakan lapangan, sementara himpunan semua bilangan bulat Z hanya merupakan daerah integral. Anggota-anggota lapangan yang tak nol pasti mempunyai invers terhadap perkalian, sementara di dalam daerah integral tidak selalu demikian. Dengan adanya hubungan Z termuat di dalam Q, yaitu memandang bilangan-bilangan bulat sebagai bilangan rasional, disimpulkan bahwa bilangan-bilangan bulat tak nol mempunyai invers di Q. Buku-buku aljabar klasik banyak membahas fenomena adanya hubungan istimewa antara Z dan Q, atau lebih umum lagi, antara daerah integral dan lapangan. Pembentukan lapangan Q oleh Z dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, perhatikan notasi S sama dengan Z dikurangi 0. Kemudian dibentuk hasil kali Kartesius berikut, yaitu Z cross S. Setelah itu, didefinisikan relasi ekuivalensi pada Z cross S sebagai berikut. Untuk setiap dua pasangan P1, Q1 dan P2, Q2 di dalam Z cross S, kedua pasangan tersebut dikatakan berelasi jika dan hanya jika memenuhi P1 kali Q2 sama dengan P2 kali Q1. Dengan adanya definisi relasi ekuivalensi tersebut, terbentuklah kelas-kelas ekuivalensi di Z cross S. Kelas ekuivalensi yang memuat A, B dinyatakan sebagai berikut adalah himpunan X, Y di dalam Z cross S dengan syarat X, Y berelasi dengan A, B. Kelas-kelas ekuivalensi ini dihimpun dalam himpunan yang dinotasikan sebagai berikut. ZS sama dengan himpunan A per B, di mana A anggota Z, B anggota S. Selanjutnya didefinisikan operasi penjumlahan dan perkalian di dalam ZS. Himpunan ZS yang dilengkapi dengan operasi-operasi tersebut membentuk suatu lapangan yang kemudian lebih dikenal sebagai lapangan bilangan rasional dengan lambang Q. Lapangan yang memuat Z ini disebut lapangan fraksi atau lapangan hasil bagi. Teknik yang sama kemudian digunakan untuk membangun lapangan fraksi bagi sembarang daerah integral. Pada sembarang daerah integral D dibentuk himpunan D cross T, dengan T adalah D yang dikurangi 0. Dengan menerapkan relasi ekuivalensi pada D cross T, terbentuklah kelas-kelas yang saling asing dan dihimpun dalam himpunan DT. Yang anggotanya adalah kelas-kelas A per B, di mana A per B adalah X, Y yang berelasi dengan A, B. Kemudian pada DT dilengkapi dengan operasi-operasi yang similar dengan operasi pada ZS, sehingga membentuk suatu lapangan. Jadi untuk sembarang daerah integral D selalu dapat dibentuk lapangan fraksi DT dengan sifat lapangan tersebut memuat daerah integral semula. Untuk mengembangkan teknik ini pada sembarang ring yang memuat elemen identitas tidaklah mudah, karena perlu mempertimbangkan sifat pembagi nol dan operasi perkalian yang tidak selalu komutatif.
Sebelumnya, perlu diamati terlebih dahulu hasil yang sudah diperoleh dari adanya lapangan fraksi DT yang memuat daerah integral D. Perhatikan bahwa T, yaitu D yang dikurangi 0, bersifat tertutup multiplikatif karena D merupakan daerah integral. Fakta bahwa D termuat di dalam DT dapat digambarkan sebagai adanya monomorfisme θ dari D ke DT dengan definisi θ D sama dengan D per 1. Lebih jauh lagi, karena DT adalah lapangan semua elemen nolnya mempunyai invers. McConnell dan Robson memberi kesimpulan dari pengamatan tersebut dalam bentuk rambu-rambu bagi terbentuknya ring, tidak perlu lapangan, ring fraksi yang memuat suatu ring sembarang dengan identitas yang tertuang dalam definisi berikut. Diberikan ring R dan Q dengan elemen identitas dan himpunan A di dalam R yang tertutup multiplikatif. Ring R disebut ring fraksi kanan oleh A yang memuat R jika terdapat homomorfisme ring θ dari R ke Q dan memenuhi syarat. Untuk setiap A di A berlaku θ A mempunyai invers. Untuk setiap Q di Q terdapat R di R dan A di A sehingga Q sama dengan θ R kali θ A invers. Yang ketiga, kernel θ adalah R di dalam R dengan syarat A anggota A dengan RA sama dengan 0. Selanjutnya, ring fraksi kanan Q ini dinotasikan dengan RA. Definisi tersebut tidak mensyaratkan R harus merupakan subring Q. Kondisi sebaliknya juga menjadi pemikiran para peneliti. Jika diberikan sembarang ring, bagaimana cara mengetahui bahwa ring tersebut merupakan ring fraksi suatu ring yang termuat secara isomorfis di dalamnya? Salah satu syarat yang dikemukakan McConnell dan Robson adalah sebagai berikut. Diketahui Q adalah ring dengan elemen identitas. Jika Q merupakan ring artin kanan, dalam hal ini memenuhi kondisi rantai turun untuk ideal-ideal kanannya, maka Q merupakan ring fraksi. Kemudian McConnell dan Robson juga menyelidiki jika pada suatu ring Q diambil sembarang subring R, cara untuk mengetahui apakah Q merupakan ring fraksi R adalah sebagai berikut. Diketahui Q adalah ring dengan elemen identitas, R adalah subring Q dan A adalah himpunan anggota di R yang merupakan unit di Q. Jika untuk sembarang Q di Q terdapat R di R dan A di A sehingga Q sama dengan RA invers, maka Q merupakan ring fraksi R oleh A. Proposisi tadi menunjukkan salah satu pengambilan himpunan tertutup multiplikatif A tertentu yang dalam hal ini adalah himpunan unit-unit di Q mengakibatkan kondisi yang istimewa, yaitu dapat menjadi penanda ring terkait merupakan ring fraksi atau bukan. Lebih lanjut lagi, jika himpunan bagian tertutup multiplikatif A pada suatu ring Q berupa anggota-anggota Q yang bukan merupakan pembagi nol, maka Q disebut ring fraksi kanan atau kiri klasik. Berdasarkan ketentuan ini muncullah definisi berikut. Diberikan suatu ring hasil bagi kanan atau kiri klasik Q, subring R disebut order kanan atau kiri di dalam Q. Fakta menunjukkan bahwa order kanan atau kiri dalam suatu ring fraksi kanan atau kiri tidaklah tunggal, sehingga muncul pengertian order kanan atau kiri maksimal. Dalam buku McConnell dan Robson sudah mencantumkan hasil-hasil penyelidikan ring fraksi kanan atau kiri, termasuk juga syarat perlu dan cukup eksistensi order kanan atau kiri. Selanjutnya, para peneliti tertarik untuk menerapkan teori order yang sudah terbangun tersebut pada ring-ring tertentu. Dalam hal ini akan diberikan contoh penerapan teori order pada ring bertingkat kuat dan ring konteks Morita. Perumuman ring polinomial yang menarik untuk diselidiki adalah ring bertingkat kuat atau strongly graded ring, dengan G adalah suatu grup. Untuk kasus ini, Marubayashi dan kawan-kawan melakukan penelitian pada ring bertingkat kuat tipe Z, yaitu R sama dengan jumlahan langsung dari Rn dengan N anggota Z. Dalam penelitian tersebut, Marubayashi dan kawan-kawan membuktikan konvers pernyataan yang sudah terlebih dahulu dibuktikan, yaitu jika R0 order maksimal maka R order maksimal. Sebagai hasil utamanya dibuktikan bahwa R0 merupakan order maksimal Z invarian jika dan hanya jika R adalah order maksimal. Aspek lain terkait order maksimal yang diteliti pada ring bertingkat kuat tipe Z adalah syarat perlu dan cukup suatu ring bertingkat kuat tipe Z menjadi ring Krull bertingkat.
Wijayanti dan kawan-kawan memberikan definisi ring Krull bertingkat atau graded Krull ring sebagai berikut. Ring bertingkat kuat tipe Z disebut ring Krull bertingkat jika R merupakan order maksimal di Ki G dan merupakan ring tau G Noether. Sebagai catatan, ring tau G Noether adalah ring yang memenuhi syarat rantai naik pada ideal-ideal yang tertutup tau G. Hasil utama penelitian ini tertuang dalam proposisi berikut. Diketahui ring bertingkat kuat R bertipe Z. Diketahui juga R0 adalah ring prima Goldie. Diperoleh pernyataan-pernyataan berikut. R0 adalah ring Krull Z invarian jika dan hanya jika R adalah ring Krull bertingkat, jika dan hanya jika R adalah ring Krull. Daerah Dedekind, yaitu daerah integral yang setiap idealnya mempunyai invers, yang sudah banyak diteliti, baik sebagai ring maupun dampaknya pada modul yang bertemu padanya, mengalami perumuman definisi. Wahyuni dan kawan-kawan mendefinisikan ring Dedekind yang diperumum sebagai berikut. Ring R disebut ring Dedekind yang diperumum atau disingkat G Dedekind jika memenuhi dua syarat berikut. R adalah order maksimal di Ki dan ring tau Noether, serta setiap V ideal tak nol di R bersifat invertible. Selanjutnya, syarat perlu dan cukup ring bertingkat kuat merupakan ring G Dedekind adalah sebagai berikut. Diketahui ring bertingkat kuat R bertipe Z. Diperoleh pernyataan-pernyataan berikut. R0 adalah ring G Dedekind Z invarian jika dan hanya jika R adalah ring G Dedekind bertingkat, jika dan hanya jika R adalah ring G Dedekind. Contoh lain, penerapan teori order adalah penyelidikan sifat-sifat ring konteks Morita yang dilakukan oleh Saras dan kawan-kawan. Ring konteks Morita adalah ring berikut. T sama dengan RVWS, dengan R dan S adalah ring, V adalah RSB modul, W adalah SRB modul. Saras dan kawan-kawan membuktikan bahwa dengan mengasumsikan T merupakan ring konteks Morita prima Goldie, maka T merupakan order maksimal. Dapat dideteksi melalui komponen-komponen penyusunnya, yaitu V dan W, memenuhi sifat maksimal relatif terhadap modul yang memuat mereka masing-masing. Selain itu, mereka juga meneliti syarat perlu dan cukup ring konteks Morita T menjadi order Asano, order Dedekind, dan order G Dedekind. Lebih jauh, Daho-Clory dan kawan-kawan melengkapi penyelidikan ring konteks Morita T dengan membuktikan syarat perlu dan cukup T menjadi order Krull. Hadirin yang saya hormati, sebagai akibat terbentuknya ring fraksi, di dalam teori modul pun dimungkinkan untuk mendefinisikan modul fraksi yang proses pembentukannya merupakan perumuman pembentukan ring fraksi. Jika diketahui M adalah modul atas ring R dan RS adalah ring fraksi yang memuat R relatif terhadap himpunan tertutup multiplikatif S di dalam R, dapat dibentuk modul fraksi MS atas ring fraksi RS yang memuat M sebagai submodulnya. Selanjutnya akan dilihat peranan terbentuknya ring fraksi dan modul fraksi dalam perkembangan penelitian di aljabar. Alkan dan kawan-kawan mendefinisikan submodul invertible atas ring komutatif dengan identitas sebagai berikut. Diketahui M adalah modul atas R, T himpunan elemen bukan pembagi nol di R, dan S adalah himpunan T di dalam T, Tm sama dengan 0 untuk suatu M di dalam M berakibat M sama dengan 0, adalah himpunan bagian R yang tertutup multiplikatif. Untuk sembarang submodul N di M didefinisikan N aksen, yaitu X anggota RS dengan sifat NX termuat di dalam M. Submodul N disebut submodul inject invertible jika N kali N aksen sama dengan M. Selanjutnya, M disebut modul Dedekind jika semua submodulnya adalah submodul invertible. Untuk kondisi tertentu, yaitu ketika modul tersebut bebas torsi atas ring yang tertutup integral, Alka dan kawan-kawan membuktikan bahwa modul tersebut merupakan modul Dedekind jika dan hanya jika merupakan modul Noether dan setiap submodul prima tak nolnya merupakan submodul maksimal. Lebih jauh, Wijayanti dan kawan-kawan melanjutkan penelitian dengan memperkenalkan modul Dedekind yang diperumum atau ditulis sebagai G Dedekind. Dengan asumsi modul bebas torsi yang dibangun secara berhingga atas ring yang tertutup integral, didefinisikan modul G Dedekind sebagai berikut. Modul tak nol M disebut modul Dedekind yang diperumum jika setiap V submodul di M merupakan submodul invertible dan M memenuhi syarat rantai naik untuk V submodulnya.
Sebagai terapan hasil-hasil yang sudah diperoleh pada modul GDDKIN, Wijayanti dan kawan-kawan menyelidiki modul polinomial MX, yaitu polinomial dengan indeterminate X yang koefisiennya adalah anggota-anggota modul M. Modul polinomial MX bertumpu pada ring polinomial Rx. Lapangan fraksi yang memuat R dinyatakan dengan K, sedangkan Kx merupakan daerah integral. Lapangan fraksi yang memuat Kx dinyatakan dengan Kx. Modul fraksi atas Kx yang memuat Mx dinyatakan sebagai Kx kali Mx. Hasil utama terkait modul polinomial ini adalah sebagai berikut. Jika R adalah daerah Dedekind dan M adalah R modul tak nol bebas torsi yang dibangun secara hingga, maka Mx adalah modul GDDKIN atas Rx. Beberapa hasil pada paper tersebut memperumum hasil yang sudah diperoleh Zafrullah yang meneliti daerah Dedekind yang diperumum. Untuk kasus R adalah daerah GDDKIN, sifat aritmetika R modul M dan Rx modul Mx dipelajari oleh Wijayanti dan kawan-kawan dengan masih memberi syarat modul M adalah modul bebas torsi yang dibangun secara berhingga. Telah dibuktikan bahwa jika ring tumpuan R merupakan daerah GDDKIN dan M adalah modul proyektif, maka M merupakan modul GDDKIN. Jika sifat proyektifnya ditiadakan, maka diperoleh bahwa M tersebut merupakan modul Krull, yaitu modul yang setiap V submodulnya V invertible. Modul Krull merupakan struktur lebih umum daripada modul GDDKIN. Selain itu dibuktikan juga jika M modul GDDKIN atau Krull, maka Mx adalah modul GDDKIN atau Krull atas Rx. Penelitian lebih jauh tentang modul Krull masih terus dilakukan sampai saat ini. Hadirin yang saya hormati, kurang lengkap rasanya jika paparan ini tidak disertai pembahasan tentang komodul dan koaljabar, sebuah struktur aljabar yang menjadi objek penelitian saya selama masa studi S3. Koaljabar merupakan dualisasi pengertian ring komutatif. Dualisasi yang dimaksud di sini adalah dualisasi dengan pendekatan kategoris yang dihasilkan dengan cara membalik arah anak panah. Perkalian dalam aljabar A atas ring R dipandang sebagai perkalian tensor A ke A. Sembarang modul C atas ring komutatif R dengan identitas disebut koaljabar atau R koaljabar jika terdapat homomorfisme modul berikut: delta dari C ke C tensor C dan epsilon dari C ke R yang disebut komultiplikasi dan kounit serta memenuhi syarat tertentu. Himpunan yang cukup penting dari terbentuknya koaljabar ini adalah C star, yaitu homomorfisme dari C ke R yang mempunyai struktur berupa R aljabar dengan perkalian konvolusi. Selanjutnya akan dibahas dualisasi modul atas ring atau aljabar, yaitu komodul atas koaljabar. Suatu R modul M disebut C komodul kanan jika terdapat homomorfisme modul rho M dari M ke M tensor C yang disebut koaksi kanan C pada M serta memenuhi syarat tertentu. Komodul kiri atas C didefinisikan secara serupa. Dari definisi koaljabar terlihat bahwa koaljabar C merupakan C komodul kanan dan kiri sekaligus. Selain itu, suatu komodul kanan M atas koaljabar C dapat dipandang sebagai C star modul kiri dengan definisi perkalian skalar sebagai berikut dari C star tensor M ke M. Untuk sembarang C komodul kanan M dan N, himpunan semua homomorfisme komodul dari M ke N dihimpun dalam hom CMN. Selain itu, dengan memandang mereka sebagai C star modul kiri, himpunan semua homomorfisme modul dari M ke N dinotasikan sebagai hom C star MN. Faktanya adalah hom CMN merupakan himpunan bagian dari hom C star MN. Dari sudut pandang kategori dan kepentingan penelitian komodul yang memanfaatkan C star modul, hal ini bisa menjadi masalah, sehingga dipikirkan syarat agar kedua himpunan tersebut sama. Brzezinski dan Wiesbauer menyebutkan syarat yang harus dipenuhi agar hom CMN sama dengan hom C star MN sebagai syarat alfa atau alpha condition, yaitu koaljabar C dikatakan memenuhi syarat alfa jika pemetaan alfa N dari N tensor C ke hom C star N bersifat injektif untuk setiap R modul N. Suatu koaljabar C memenuhi syarat alfa jika dan hanya jika C proyektif lokal sebagai R modul.
Walaupun syarat alfa untuk koaljabar C cukup ketat dan modul-modul yang memenuhi syarat tersebut cukup terbatas, tetapi dampaknya dari sisi teori kategori cukup bagus. Dampak yang dimaksud adalah kategori komodul-komodul kanan atas koaljabar C yang dilambangkan MC isomorfis dengan sigma C sebagai C star modul, merupakan kategori bagian penuh dari kategori modul-modul kiri atas C star yang dilambangkan dengan C star M. Dengan demikian, terbangun jembatan untuk meneliti sifat-sifat komodul kanan atas C dengan memanfaatkan hasil-hasil di teori modul melalui sudut pandang sebagai C star modul kiri. Dalam kesempatan ini akan diberikan contoh bagaimana definisi dan sifat keperimaan modul ditransfer ke dalam definisi dan sifat keperimaan komodul dengan memperhatikan syarat alfa. Wijayanti dan Wisbauer mendefinisikan komodul prima. Komodul kanan M atas koaljabar C disebut komodul prima jika M merupakan modul kiri prima atas aljabar C star. Seperti sudah disinggung di depan, koaljabar adalah kejadian khusus suatu komodul. Akibatnya, definisi koaljabar prima juga sejalan dengan definisi komodul prima, yaitu jika C merupakan komodul prima atas dirinya sendiri. Lebih jauh, diperoleh sifat-sifat khusus koaljabar prima sebagai berikut. Sembarang koaljabar C merupakan koaljabar prima jika dan hanya jika amplop injektif C di kategori C star modul kiri merupakan modul prima. Jika C adalah koaljabar prima, maka diperoleh pernyataan berikut. C dibangun secara hingga sebagai R modul dan MC sama dengan C star M. Setiap komodul yang C cogenerated merupakan komodul prima. Setiap komodul proyektif merupakan komodul prima. C star merupakan aljabar prima dan dibangun secara hingga sebagai R modul. Konsep dualisasi keprimaan juga mempunyai padanan pada kasus komodul. Suatu komodul kanan M atas koaljabar C disebut komodul kedua atau koprima jika M merupakan C star modul kiri kedua. Adapun koaljabar C dikatakan koaljabar kedua jika C merupakan komodul kedua atas dirinya sendiri. Akibat yang ditimbulkan dari sifat koaljabar kedua adalah sebagai berikut. Jika C adalah koaljabar kedua, maka C star adalah aljabar prima. Jika C kokomutatif, maka C star adalah daerah integral. Jika C kokomutatif dan radikal C tidak sama dengan C, maka C star adalah lapangan. Hadirin yang saya hormati, selain sifat keprimaan serta dualnya, masih banyak hasil-hasil di teori modul yang kemudian diselidiki versi komodulnya. Sebagai contoh adalah hubungan home tensor atau home tensor relation, konteks Morita Takeuchi, komodul proyektif atau injektif relatif, lokalisasi komodul, dan sebagainya. Saat ini saya bersama mahasiswa saya, kami sedang meneliti sifat bersih atau clean yang semula didefinisikan pada ring dan modul ditransfer ke komodul dan koaljabar. Hadirin yang saya hormati, akhirnya kita sampai pada bagian akhir pidato saya, yaitu mengenai penggunaan hasil-hasil penelitian bidang aljabar, khususnya aljabar abstrak pada bidang-bidang lain. Sudah kita ketahui bersama bahwa salah satu perkembangan teknologi saat ini dipengaruhi adanya kemungkinan terciptanya komputer kuantum. Berbagai cabang ilmu pengetahuan mengantisipasi kemungkinan tersebut dengan meneliti rancangan keamanan data yang diprediksi sudah tidak bisa dilindungi lagi oleh sistem keamanan yang ada saat ini. Pembuatan kode linier yang sudah dikenal selama ini menggunakan alfabet yang berasal dari lapangan berhingga, sehingga ketika dilihat dari sudut pandang aljabar melibatkan ruang vektor atas lapangan berhingga. Perkembangan selanjutnya adalah pengujian yang mengambil alfabet dari ring berhingga, sehingga struktur aljabar yang terlibat adalah modul atas ring berhingga. Peranan teori modul di ranah ini diperkenalkan antara lain oleh Wood dengan penekanan tumpuan pada ring Frobenius berhingga yang cukup penting dalam merumuskan identitas McWilliams. Di pihak lain, kode siklis merupakan jenis pengodian yang cukup penting di dalam teori pengodian dan terus dikembangkan bentuk perumumannya. Perkembangan penelitian yang juga menunjukkan bahwa penentuan alfabet untuk pembuatan kode bisa dikombinasikan diambil dari dua buah ring berhingga yang berbeda. Teori pengodian juga menarik dibahas dari sisi ilmu komputer,
tanpa meninggalkan struktur aljabar yang terlibat di dalamnya. Salah satu penelitian di bidang ini adalah disertasi Fals yang memandang kode siklis sebagai submodul suatu ring dan hasil kali langsung ring. Melalui sudut pandang ini, Fals dalam penelitiannya berhasil menentukan struktur kode siklis jenis ini dan dualnya dipandang dari polinomial pembangunnya. Perkembangan pengkodian saat ini antara lain membuat kode pengoreksi kesalahan kuantum dengan dasar aljabar geometri. Pada teori pengkodian konvensional, struktur aljabar yang terlibat adalah modul atas lapangan atau ring berhingga. Sementara itu, pada teori pengkodian kuantum, alfabet diambil dari ruang Hilbert kompleks berdimensi 2 yang dilambangkan dengan C². Sehingga kode kuantum Q adalah ruang bagian linier berdimensi K dari C² dengan ditensorkan sebanyak n kali. Beberapa jenis pengkodian klasik bisa dikembangkan ke versi kuantumnya, sehingga penerapan struktur aljabar masih sangat diperlukan. Di dunia kirim-mengirim pesan dikenal istilah kriptografi, yang arti harfiahnya menurut Oxford Advanced Learners Dictionary adalah the art of writing or solving codes, yaitu seni menulis dan memecahkan kode. Dengan adanya pendekatan matematis, seni menulis kode yang tidak mudah dipecahkan ini menjadi ilmu tersendiri yang disebut kriptologi, dengan kriptografi sebagai salah satu bagiannya. Adapun bagian yang lain adalah kriptanalisis. Peranan matematika, khususnya aljabar, terlihat pada saat para ahli merancang keamanan sistem yang tidak mudah diretas. Berbagai pendekatan dan protokol yang dibuat banyak melibatkan struktur-struktur aljabar seperti grup, ruang vektor, atau ring ataupun modul. Salah satu pendekatan yang dipakai dalam merancang sistem adalah kriptografi berbasis lattice, yaitu subgrup aditif diskrit pada ruang vektor Rn. Beberapa penelitian kriptografi yang menggunakan landasan lattice dapat ditemui antara lain pada disertasi Lepoint. Lebih jauh lagi, Peikert menuliskan masalah-masalah kriptografi yang pendekatannya berbasis lattice, misalnya short integer solution, learning with error, ring SIS, ring LWE. Masalah-masalah terbuka masih banyak ditemui dengan masalah ini, misalnya aspek efisiensi komputasi dan keamanan protokol dalam situasi yang lebih umum dari yang sudah ada. Tantangan yang cukup menarik adalah membuat rancangan sistem yang lebih kompleks dengan memanfaatkan struktur aljabar yang lebih rumit tetapi tetap efisien dalam komputasinya. Di dalam matematika sendiri dikenal istilah grup kuantum. Dari sembarang grup G dan lapangan K dapat dibentuk K aljabar yang bersifat asosiatif dan komutatif, yaitu himpunan semua fungsi dari G ke K. Sebagai kejadian khusus, grup G ini bisa berupa grup topologis atau grup aljabar. Sifat-sifat spesifik G dapat mempengaruhi K aljabar yang terbentuk. Sekarang pada K aljabar ini dideformasi atau dikuantisasi sehingga menjadi tidak komutatif, sementara sifat lainnya tetap dipertahankan. Grup G yang menghasilkan aljabar non-komutatif ini disebut grup kuantum. Penelitian grup kuantum ini termotivasi juga dari fenomena di fisika kuantum dan pada akhirnya akan menyangkut aljabar Hopf, suatu struktur yang cukup dekat dengan koaljabar dan komodul. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri pidato saya, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal yang patut menjadi perhatian. Yang pertama, matematika, khususnya aljabar, bukanlah ilmu yang terpisah dari kehidupan nyata. Sebagai bagian dari alam, perkembangan ide manusia diawali dari pengamatan fenomena alam yang melalui berbagai proses, sehingga melahirkan sebuah teori atau pengetahuan baru. Dalam konteks aljabar, sifat-sifat bilangan asli atau bilangan alamlah yang sering memberikan inspirasi dan kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan pemikiran dan kecerdasan manusia. Matematika adalah pola yang konsisten. Jika sudah dapat menemukan pola berpikirnya, maka jalan menuju penelitian baru pun terbuka lebar. Penerapan hasil-hasil penelitian matematika tidak bisa ditemukan segera. Terkadang matematikawan bahkan belum tahu penggunaannya saat ini. Para matematikawan hidup pada masa sekarang demi kepentingan masyarakat di masa depan. Penelitian matematika yang dimotivasi dari masalah-masalah nyata akan bisa berkembang cukup pesat karena didasari pada kebutuhan.
Teori ring dan modul sebagai salah satu cabang aljabar yang cukup abstrak dapat diterapkan pada bidang-bidang lain. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya dalam kesempatan yang baik ini mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua hal-hal baik dan kesempatan-kesempatan luar biasa yang telah dilimpahkan kepada saya sehingga tercapailah jabatan guru besar ini. Izinkan saya juga mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang sudah menerbitkan surat keputusan kenaikan jabatan saya ke guru besar. Terlebih lagi, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada rektor, para wakil rektor, pimpinan dan anggota Dewan Guru Besar, pimpinan dan anggota Senat Akademik Universitas Gadjah Mada, dekan dan para wakil dekan Fakultas MIPA, pimpinan dan anggota Senat Fakultas MIPA, tim penilai angka kredit Fakultas MIPA, ketua dan sekretaris Departemen Matematika Fakultas MIPA, serta tim penilai karya ilmiah di Departemen Matematika yang sudah menilai, memproses, mengusulkan dan menyetujui pengangkatan saya sebagai guru besar sehingga pada tanggal 1 September 2019 sudah terbit SK pengangkatan guru besar tersebut. Ucapan terima kasih yang tulus juga saya tujukan kepada rekan-rekan tenaga kependidikan di lingkungan Departemen Matematika dan Fakultas MIPA serta bagian SDM UGM atas bantuannya demi kelancaran pengumpulan berkas dan dokumen yang diperlukan dalam proses pengajuan kenaikan jabatan saya. Selanjutnya, dengan merunut perjalanan pendidikan saya, pertama saya ucapkan terima kasih dan hormat saya kepada guru-guru saya di SD Negeri Seraten 2, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, guru-guru saya di SMP Negeri 1 Kartasura, serta guru-guru saya di SMA Negeri 1 Surakarta. Khusus untuk guru-guru matematika saya di SMP dan di SMA, terima kasih yang tulus karena sudah membuka wawasan saya tentang aljabar, geometri, trigonometri, matriks, aritmetika, derivatif, integral, dan geometri analitik, sehingga saya tertarik untuk menekuninya di pendidikan tinggi saya. Kepada dosen-dosen saya di Fakultas MIPA, lebih khusus lagi di Departemen Matematika, saya ucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas bimbingannya dalam menelusuri keindahan matematika. Kepada almarhum Profesor Dr. Andes Setiaji, almarhum Profesor Dr. Andes R. Sumantri, almarhum Profesor Insinyur RMJT Suhakso, Profesor Dr. Suparna Darmawijaya, Profesor Dr. Andes Subanar PhD, Profesor Dr. Bambang Sudiono, Profesor Dr. Suryo Guritno, terima kasih atas suri teladan dan contoh dalam berpikir sebagai matematikawan. Kepada dosen pembimbing skripsi S1 saya, Dr. Diah Yunia Eksipalupi, dosen pembimbing tesis S2 saya, Profesor Dr. Sri Wahyuni, dan promotor S3 saya, Profesor Robert Wisbauer, terima kasih yang tak terhingga untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dalam melakukan penelitian bidang aljabar dan memberikan akses ke para pakar aljabar dan matematika tingkat dunia. Kepada sahabat dan kolega saya, Dr. Intan Muftadi Alamsyah, terima kasih atas persahabatan yang indah serta dukungan semangatnya untuk terus memajukan penelitian dan pengajaran bidang aljabar di Indonesia. Untuk sahabat-sahabat dan kolega-kolega saya, Profesor Halina Franz Jackson, Profesor Sergio Lopez Permouth, Profesor Alexander Zimmerman, Profesor Hidatoshi Marubayasi, Profesor Akira Ueda, Dr. M. Fahrani Roshid, dan Dr. Frederick Ezerman, terima kasih atas kolaborasi yang produktif. Diskusi-diskusi yang menarik tentang matematika dan kehidupan, serta terbukanya kesempatan mengalami petualangan-petualangan baru untuk mengunjungi tempat-tempat yang menarik. Saya berterima kasih setulus-tulusnya kepada Profesor Dr. Sri Wahyuni yang sudah berperan sebagai teman diskusi, penasehat, mentor, dan pemberi arahan dalam menghadapi situasi-situasi menantang dan dalam mencapai jenjang demi jenjang karier saya. Selain itu, dari Profesor Dr. Sri Wahyuni, almarhum Profesor Dr. Widodo, Profesor Dr. Budi Nurani, dan Dr. Kiki Arianti Sugeng, PhD, dan Profesor Dr. Sri Wahyuni, saya ucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya. Kepada Bapak saya, Bapak Suparmo Sisowardoyo, dan Ibu saya, Ibu Murdiati, terima kasih sudah mendidik saya dan adik-adik saya
untuk senantiasa menyadari bahwa kita adalah bagian dari keselarasan alam, serta untuk mengetahui jati diri kami sesuai dengan anugerah bakat dan kemampuan yang kami miliki. Kepada Bapak mertua saya, Bapak almarhum Bapak Supomo M. Kasno, dan Ibu mertua saya, Ibu Sri Bianti, terima kasih atas kasih sayang dan perhatiannya yang tiada henti kepada keluarga kami. Kepada adik-adik saya, Sintaratna Dewayani beserta keluarga, dan Mutiara Triwiswara, terima kasih sudah bersama-sama melalui masa kecil yang indah dan berlanjut sampai sekarang. Kepada Mas Legowo Subiarto dan keluarga, Mbak Yuliani dan keluarga, Mbak Nita Yuniati dan keluarga, serta Mbak Rita Fevriana dan keluarga, terima kasih atas suasana kekeluargaan yang terjalin selama ini. Untuk suami saya, Habaroto dan Ananda Nuraini Larasati, terima kasih atas kasih sayang, pengertian, dan kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga saya bisa mengembangkan potensi diri saya dan menjalankan amanah yang diberikan kepada saya. Kepada segenap kolega, keluarga, sahabat, teman, mahasiswa, dan pihak-pihak yang tidak sanggup saya sebutkan satu persatu, saya berterima kasih atas silaturahmi yang terjalin dengan baik selama ini. Akhirnya, saya akhiri paparan ini dengan memohon doa dan restu hadirin semua agar saya bisa terus mengemban kewajiban ilmiah yang disandang oleh seorang guru besar, terutama dalam mengembangkan ilmu, mendampingi ilmuwan-ilmuwan muda, berkolaborasi dengan sesama ilmuwan, dan menerapkan ilmu kami demi kesejahteraan masyarakat. Semoga doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita selalu diberi petunjuk, jalan, dan kemudahan untuk mewujudkan niat baik kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan Samir Guru Besar oleh Ketua Dewan Guru Besar dengan didampingi Sekretaris Dewan Guru Besar. Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada menutup rapat terbuka Dewan Guru Besar. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, yang saya hormati, terima kasih atas kesabarannya. Baru saja kita mendengarkan pidato pengukuhan dari Profesor Dr. Indah Emilia Wijayanti, SSI MSI. Saya mengaturkan selamat datang, selamat bergabung ke jajaran Guru Besar Universitas Gadjah Mada kepada Bu Indah, Profesor Indah. Dan yang disampaikan oleh Profesor Indah tadi, kalau saya menyimak dari yang disampaikan oleh Profesor Umar Anggorojeni, mantan Ketua LIPI, bahwa apa yang dilakukan oleh Bu Indah Emilia Wijayanti ini menunjukkan bahwa
secara tradisi telah sah menjadi seorang profesor. Karena profesor berasal dari kata professare, dan profesore itu artinya adalah seorang pakar yang mengemukakan pendapatnya di depan umum. Dan ini tadi telah dilakukan oleh Profesor Indah Emilia Wijayanti. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa Profesor Dr. Indah Emilia Wijayanti adalah guru besar ke-42 dari 44 guru besar yang aktif maupun non-aktif yang dimiliki oleh Fakultas MIPA. Dan Profesor Emilia Indah Wijayanti ini adalah guru besar ke-543 dari 563 guru besar aktif di Gajah Mada berdasarkan catatan HIRS UGM hari ini. Dan ini bisa berubah, karena sekarang kita sedang pendataan, ada beberapa data yang tidak masuk dan sekarang sedang ada perbaikan. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, bahwa adanya COVID-19 ini justru membuat seminar atau pidato pengukuhan ini menjadi semakin mendunia, karena meskipun yang hadir di ruangan ini tidak banyak, namun kegiatan ini bisa disaksikan melalui YouTube dan itu tersebar di seluruh dunia. Karena itu, thanks for honorary guests for attending and giving attention for this professorship inaugural ceremony. Yang pertama kami sampaikan kepada first for Profesor Robert Wiesbauer dari Henry Heine University of Düsseldorf, Germany. Kepada Profesor Hidetoshi Marubayashi dari Naruto University of Education, Japan, arigatou gozaimashita. Profesor Halina Franz Jackson dari Nelson Mandela Metropolitan University, South Africa. Profesor Alexander Zimmermann, University of Picard, Jules Verne, Amiens, France. Juga Profesor Sergio Lopez Permouth dari Ohio University, USA. Dr. Martinus Friedrich Ezerman dari Nanyang Technology University of Singapore. Juga Profesor Dr. Basuki Widodo dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kepada Profesor Dr. Budi Nurani dari Universitas Pajajaran, Bandung, juga Dr. Kiki Arianti Sugeng, Universitas Indonesia, Dr. Intan Muhtadi Alamsah dari Institut Teknologi Bandung, juga kepada keluarga besar, para tendik, para mahasiswa yang sedang mengikuti YouTube dari Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada, serta keluarga besar Pak Baroto dan juga keluarga besar Mbak Indah Emilia yang ada di Sukoharjo, yang ada di Solo. Selamat, minta maaf tidak bisa hadir semuanya karena hadirin dibatasi, sehingga melalui YouTube bisa mengikuti. Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kami mengucapkan selamat, semoga Bu Indah Emilia Wijayanti ini semakin berkibar dan memberikan sumbangan yang besar kepada Universitas Gadjah Mada, kepada negara, nusa dan bangsa. Akhirnya dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, rapat terbuka Dewan Guru Besar dengan acara tunggal penyampaian pidato pengukuhan sebagai guru besar bagi Profesor Dr. Indah Emilia Wijayanti, SSI, MSI, dengan ini dinyatakan ditutup. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Profesor Dr. Indah Emilia Wijayanti, SSI, MSI, beserta suami dan putra-putri meninggalkan tempat upacara.
Ketua Dewan Guru Besar dan para guru besar Universitas Gadjah Mada meninggalkan tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri.